Halo Smart Parents, apa kabarnya pada bulan Juni ini? Semoga Smart Parents dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, pada bulan Juni ini sangat spesial nih Smart Parents, karena kita akan membahas mengenai empati. Lalu kita juga akan bahas sedikit nih, apa sih bedanya empati dan juga simpati? Kalau disandingkan sebenarnya namanya kurang lebih mirip ya, antara simpati dan juga empati. Nah, tapi sebenarnya mereka berdua memiliki pemaknaan yang berbeda nih Smart Parents. Kalau Smart Parents lebih suka anak Anda menjadi sosok yang lebih berempati atau bersimpati? Kalau saya nih ya Smart Parents, saya mah empati boleh, simpati juga boleh, asal saya tahu penempatannya bagaimana. Lalu bedanya apa sih antara empati dan juga simpati? Pada dasarnya ya Smart Parents, arti dari simpati dan empati hampir sama, yaitu sama-sama turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya nih ya Smart Parents, ada teman kita yang bercerita tentang masalah yang sedang terjadi dalam hidupnya. Maka saat kita bersimpati atau berempati, berarti kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Yang membedakan antara simpati dan empati adalah saat kita berempati, maka biasanya ada aksi lanjutan untuk membantu teman entah menyelesaikan masalahnya atau hanya sekedar menghibur dirinya, atau bisa juga hanya sekedar mendengarkan dia. Sedangkan saat bersimpati, biasanya kita cenderung terbawa suasana. Masih dalam contoh kasus yang baru saja saya ceritakan ya Smart Parents, jika kita pernah mengalami kesulitan atau kejadian yang sama, maka kita akan lebih mudah turut merasakan apa yang teman kita rasakan. Ini yang dinamakan simpati. Sedangkan jika kita tidak pernah mengalami apa yang terjadi pada teman kita, namun tetap bisa turut merasakan apa yang dirasakan teman kita, inilah yang dinamakan empati. Orang yang berempati tidak perlu punya pengalaman yang sama dengan orang lain untuk turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Hal selanjutnya yang membedakan antara simpati dan empati adalah perasaan kita nih Smart Parents. Orang yang bersimpati, perasaannya cenderung terbawa suasana, seakan-akan ia tertular oleh perasaan orang lain tersebut. Misalnya nih Smart Parents, teman kita sedang marah, maka kita juga akan ikut marah. Sedangkan orang yang berempati, perasaannya tidak ikut terbawa dengan perasaan orang lain. Jadi jika teman kita marah, maka kita bisa dengan sadar merasakan kemarahannya, namun tidak ikut marah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa simpati dan empati adalah hal yang harus dikembangkan. Semakin bijak dan dewasa pikiran seseorang, maka ia dapat mengembangkan simpatinya menjadi empati sehingga perasaan negatif tidak dapat menggoyahkan perasaan orang tersebut. Hal ini sangat baik loh Smart Parents untuk diajarkan kepada anak-anak. Di era perkembangan zaman dan teknologi sekarang ini, anak lebih cenderung memiliki individualisme yang tinggi, lebih memikirkan dan mementingkan kepentingan diri sendiri. Ini menyebabkan kemampuan simpati dan empati anak tidak terasa dengan baik. Dan ini sangat mempengaruhi perkembangan kemampuan sosial anak yang akan dapat berdampak di kehidupan anak di masa mendatang. Lalu mengapa ya hal ini menjadi penting untuk diajarkan ke anak-anak? Karena pada dasarnya ya Smart Parents, kita sebagai manusia merupakan sosok sosial yang membutuhkan interaksi kepada sesama. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa manusia sangatlah unik. Ada beragam tipe manusia dilihat dari berbagai macam aspek mulai dari kepribadian sampai cara pandang. Inilah yang membuat interaksi sesama manusia menjadi lebih hidup dan berwarna. Ini pula yang menyebabkan interaksi sesama manusia tidak mudah. Dibutuhkan kemampuan sosial yang baik untuk dapat menjalin hubungan antar manusia dengan baik pula. Dan sudah menjadi rahasia umum nih Smart Parents, siapa yang memiliki kemampuan sosial yang baik, maka hidupnya akan menjadi lebih mudah. Bicara tentang kemampuan sosial ini ya Smart Parents, empati menjadi salah satu fondasinya loh Smart Parents. Jadi sudah sangat tepat sekali untuk mengasah empati anak sedini mungkin agar anak memiliki kemampuan sosial yang baik, agar dapat mempermudah mereka meraih kesuksesan di masa mendatang. Dan kabar bahagianya Smart Parents, hal ini sangat bisa diajarkan oleh Smart Parents dimulai dari sekarang. Sebelum kita membahas bagaimana caranya nih ya Smart Parents, kita akan masuk dulu ke dalam suatu studi kasus yang dimana jika Anda nih ya Smart Parents, pura-puranya Anda adalah seorang pemimpin perusahaan dan harus mengangkat satu orang manajer. Ada dua kandidat yang tersaring nih Smart Parents. Kandidat pertama pintar dalam mengejarkan tugas, namun agak dijauhi oleh koleganya karena memiliki sifat menuntut dan pemarah. Sedangkan kandidat kedua butuh kelas lagi nih yang khusus untuk lebih menguasai. Tetapi ia sering dipuji oleh koleganya karena sabar dan tekun, bahkan saat menghadapi tim yang sulit untuk diajarkan. Kandidat kedua memiliki empati yang lebih baik sehingga ia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh timnya dan menentukan apa jalan terbaik untuk mereka lakukan. Sebagai pemimpin perusahaan, kandidat mana nih ya Smart Parents untuk dipilih jadi seorang manajer? Nah, ini akan saya berikan waktu ya Smart Parents untuk berpikir.
Kira-kira apa nih yang akan dilakukan smart parents sebagai seorang pemimpin perusahaan dalam memilih kandidat seorang manajer? Apakah akan memilih kandidat pertama yang notabene-nya lebih pintar nih smart parents? Atau kandidat kedua yang lebih jago dalam bersosialisasi dengan orang lain? Nah, mungkin ada nih smart parents beberapa yang merasa lebih enak nih kayaknya. Aduh, ambil aja kandidat pertama. Dia kan sudah pintar, jadi kita nggak usah capek-capek untuk mengasah skillnya. Tapi ada juga nih smart parents yang memilih kandidat kedua. Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan sosial yang lebih baik daripada yang pertama. Hal ini tentunya didukung dengan sebuah skill itu masih bisa diasah nih smart parents. Dan akan lebih mudah mengasah sebuah skill daripada harus mengasah attitude seseorang. Nah, tapi saya juga mau nih mendengar suara smart parents. Jadi boleh ya smart parents nanti tulis di kolom komentar kira-kira kandidat mana yang akan lebih banyak dipilih. Nah, itu dia ya tadi smart parents pembahasan mengenai empati versus simpati. Ditunggu kembali ya smart parents untuk video berikutnya. Kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan share kepada saudara dan teman terdekat Anda. Boleh juga di-subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah mendengarkan bersama Ide Plus Inspirasi dan Edukasi Parenting. Sampai jumpa di video berikutnya.